Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari sahabatku semua di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Kamis tanggal 6 Juni 2024, tertulis dalam kitab Yesaya pasal 38 ayat 19. Mari sahabatku semua, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini demikian. Tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu, seperti aku pada hari ini. Seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Halak namangului tongon, ima mamujiho songon nahubain waing. Amai pabotohon hasit tongami tuwakka anakna. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari sahabatku semua, sangat sulit dibayangkan bagaimana rasanya seseorang diberitahu, divonis bahwa penyakitnya tidak akan sembuh lagi dan hanya sedang menunggu hitungan hari hidupnya akan berakhir, akan memasuki kematian. Yang mungkin dapat kita bayangkan adalah kesedihan, ketakutan, kegelisahan, dan mungkin saja kehilangan semangat. Inilah pengalaman yang sedang dialami oleh Raja Hizkia, sebagaimana dapat kita baca dalam Yesaya 38 ayat 1 demikian. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Hizkia pun sedih dan menangis, tetapi dia tidak berputus asa. Ia berdoa memohon belas kasihan Tuhan untuk kesembuhan penyakitnya. Ia berkata, ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan engkau, tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Tuhan mendengarkan doa Hizkia dan Tuhan menyembuhkannya, bahkan memberikan umur 15 tahun lagi bagi Hizkia. Kebaikan Tuhan ini pun menjadi kesaksian baginya dan meyakinkan diri bahwa hanya orang-orang yang beroleh kebaikan Tuhan, yang beroleh hidup dari Tuhanlah yang akan bersaksi atas kasih setia Tuhan itu. Maka sahabatku semua, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita dua hal. Yang pertama adalah pentingnya rasa syukur dari orang yang telah mengalami pertolongan dan penyelamatan Tuhan. Banyak orang yang ketika sudah menerima kesembuhan justru menyia-nyiakan hidupnya, yang terlalu cepat melupakan kebaikan Tuhan. Kesehatan dan kehidupannya justru tidak dipakai untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita diajak untuk bersyukur. Setiap nafas kehidupan kita seharusnya menjadi kesempatan untuk memuliakan Tuhan sebagai bentuk penghargaan atas kesembuhan, atas keselamatan dan kehidupan yang sudah dianugerahkan Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan juga mengajak kita untuk menjadikan pengalaman rohani atas kesembuhan itu sebagai pengajaran iman untuk generasi-generasi selanjutnya. Seorang ayah atau seorang orang tua yang sudah mengalami pertolongan diberi Tuhan tanggung jawab untuk mengajarkan dan memberitahukan kesetiaan Tuhan kepada anak-anak mereka. Generasi yang lebih tua harus mewariskan iman dan pengalaman mereka dengan Tuhan kepada generasi berikutnya. Mari sahabatku semua, saudara-saudariku semua, hargailah kehidupan ini sebagai anugerah dari Tuhan dengan hidup dalam rasa syukur, dan jadikanlah itu sebagai kesaksian kepada generasi berikutnya bahwa hidup kita ini adalah benar-benar anugerah dari Tuhan kita. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.